البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Betul, itu banyak terjadi. Kita tidak membuat perjanjian apa-apa dengan jin, tapi itu diwariskan dari mungkin kakek atau nenek atau mungkin yang atasnya lagi para moyang. Dan itu banyak, terutama di keluarga-keluarga kerajaan atau orang-orang kaya. Demi kekuasaan atau demi kekayaan mereka rela membuat perjanjian dengan jin. Kemudian sepanjang hidupnya maka orang itu selalu disertai oleh jin. Ketika dia mau mati, jinnya akan dipindahkan ke anaknya atau cucunya dan yang seperti itu. Insya Allah semua itu bisa dilawan dengan zikrullah, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak meruqyah diri sendiri. Jangan berputus asa. Telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau tak salah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, bahwasanya penyakit-penyakit kebatinan itu polanya sama dengan penyakit zahir. Baik. Maka berarti sebagaimana penyakit zahir itu terkadang perlu diobati secara rutin, demikian pula penyakit kebatinan diruqyah terus, jangan putus asa. Terkadang berobat perlu bertahun-tahun, terkadang berbulan-bulan, berobat yang sifatnya keduniaan. Demikian pula perkara-perkara yang sifatnya kerohanian, gangguan jin dan sebagainya dilawan terus. Ini bagian dari jihadun nafas, memerangi diri sendiri dan jihad memerangi setan. Maka jangan melemah dan jangan menyerah. Semua itu bisa dilawan insyaallah. Dan ini bukan peristiwa yang terjadi hanya di zaman-zaman kaum muslimin. Di zaman jahiliyah pun biasa seperti itu. Sebagaimana para sahabat yang boleh jadi ada yang mengalami itu, mereka melawan dan menjadi sahabat yang baik, tidak lagi diganggu oleh setan, maka insya Allah kita juga insya Allah akan tertolong. Jangan putus asa dan jangan melemah. Semua itu bisa diputus. Perjanjiannya itu dilakukan oleh nenek moyang kita yang fasik atau yang kafir, yang najis itu. Anak-anak tidak bersalah dalam masalah ini selama anak-anak tidak ridho. Maka insya Allah semua itu bisa diputus. Baik. Allah Ta'ala telah menyatakan wala taziru waziratu wisra ukhra. Seseorang walaupun dia berdosa, dia tidak akan memikul dosa orang lain. Dan juga Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang sahih, la yajni waladun ala walidih wala walidun ala waladih. Anak tidak akan, yaitu tidak berhak melakukan jinayah terhadap ayahnya, ayah juga tidak berhak melakukan jinayah kriminalitas terhadap anaknya. Kesalahan orang tua bukan dipikul oleh anak, sebagaimana kesalahan anak tidak dipikul oleh orang tua. Ini apabila masing-masingnya tidak ridho terhadap kebatilan yang dilakukan oleh pihak yang lain. Baik, dengan memohon pertolongan pada Allah dan melawan dengan cara-cara syariah, insya Allah setan itu kalah. Allah Ta'ala mengatakan inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Allah Ta'ala mengatakan innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian tadi adalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan banyaknya penolong dia. Maka jangan kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku, yaitu kepada Allah, apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwasanya setan tidak berkuasa terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Setan hanya berkuasa terhadap orang yang setia pada dia dan berbuat syirik kepadanya. Maka hendaknya setia kepada Allah dan tidak setia kepada setan, dan bertawakal kepada Allah dan jangan bergantung dan jangan juga menaati setan. Insya Allah dia akan semakin dijauhkan dan Allah akan menguatkan antum dengan pertolongan dari sisi Allah, dari bantuan lewat malaikatnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin.